Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi di channel saya. Ya, yang tentunya di sini saya dalam pemenuhan tugas di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang dibawakan oleh dosen saya, Dr. Muhammad Nasih, MSI. Di mana seperti biasa di sini saya juga saling sharing mengenai hal apa yang bisa saya utarakan dan saya dapat mengerti mengenai apa yang saya ketahui, mengenai apa yang saya bahas dan saya dapat mengerti dan juga saling sharing ke teman-teman sekalian. Nah, di sini saya akan mengambil topik mengenai identitas nasional yang telah ditentuin. Nah, di sini identitas nasional, ya kita bisa ketahui bahwa identitas itu kalau secara umum bahwa identitas ini kan bisa dikatakan sebagai pengenal, dimana pengenal ini dapat diketahui orang lain dan juga sebagai pembanding antara yang satu dengan yang lain. Dalam artian di sini bahwa identitas ini merujuk kepada seseorang individual maupun kelompok. Nah, yaitu merupakan sebuah cerminan jati diri seseorang. Nah, itu adalah identitas. Nah, sedangkan nasional itu kan bisa kita ketahui bahwa nasional itu kan merupakan kebersamaan, di mana kebersamaan inilah yang membuat identitas tadi yang jadinya individual menjadi sebuah kelompok telah dirangkul. Nah, begitu. Jika kita kesimpulkan bahwa identitas nasional merupakan sebuah jati diri suatu bangsa negara yang bisa dikategorikan pembentukannya berupa kesepakatan bersama. Dan ini juga identitas nasional ini lah yang bisa pembanding dengan negara yang satu dengan negara lain. Nah, menurut Kellon, identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa secara filosofis, ya kan? Yang membedakannya yang kita ketahui ya, yang pertama ya secara global dulu. Nah, kalau secara global ya kan sudah secara resmi ini dan juga diketahui negara manapun, ya kan, terutama di Indonesia. Yang pertama kan kita itu atau negara Indonesia ini memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia inilah yang jadi landasan agar kita dapat mengerti satu sama lain apa yang mereka sampaikan kepada orang lain. Misalnya saya menyampaikan kepada si Fulan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Istilahnya bahwa bahasa persatuan ini bahasa yang dapat dimengerti dan bahasa yang mempermudah kita berkomunikasi. Dan yang kedua, bendera negara. Nah, kita ketahui bahwa bendera negara Indonesia yaitu bendera merah putih. Ya, negara kita negara yang penuh makna, apalagi bendera merah putih yang merupakan merah adalah darah sebuah perjuangan, putih adalah kesucian. Nah, lanjut kita masuk lagu kebangsaan. Nah, lagu kebangsaan Indonesia ini adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dari Sabang sampai Merauke kita diperkenalkan dengan lagu ini. Merupakan lagu perjuangan dan lagu
pemersatu dari bangsa dari Sabang sampai Merauke. Nah, lambang. Nah, kita masuk ke lambang. Lambang negara Indonesia itu paling identik dengan Pancasila. Nah, kita di sini identiknya Pancasila yaitu menghidupkan nilai-nilai uh, yang ada di dalam isi Pancasila dari sila pertama sampai kelima. Nah, kita harus menghidupkan hal ini supaya kita bisa melestarikan dan menghidupkan kembali. Istilahnya kita nggak boleh lebih mengabaikan. Ya, seperti gini, kita ketahui bahwa itu adalah nilai-nilai yang memiliki makna satu sama lain. Dari sila pertama, sila kedua itu memiliki makna yang cukup dalam, ya kan? Nah, kita walaupun tidak semua kita bisa laksanakan, yang tentunya ada gitu. Oke, lanjut ke identitas nasional. Identitas nasional dalam karakternya bangsa itu lebih ke etnis, ya kan? Kalau identitas nasional lebih ke etnis, ya tentunya dalam arti pembentukan identitas nasional ini tentu memiliki unsur. Yang pertama ya suku bangsa, ya kan? Suku bangsa. Nah, di sini suku bangsa ini bersifat ekspektif, ya kan? Yang sama coraknya dari jenis kelamin maupun umur, ya bisa digolongkan dalam hal itu. Jika kita lihat dari suku bangsanya itu berdasarkan corak, umur, dan jenis kelamin. Sedangkan agama, kita ketahui bahwa agama yang ada di negara Indonesia ini yang pertama ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Nah, bahwa kita ketahui negara Indonesia ini memiliki agama yang berbeda-beda. Walaupun itu berbeda, bukan dalam artian kita mengasingkan negara tersebut, tetapi kita itulah dia Indonesia yang saling toleransi. Ya, seseorang itu walaupun di negara kita memiliki 5 agama, ya kita sesuaiin, ya kan? Bukan dalam artian kita bisa mengikuti agama yang 5 tersebut, ya kita ikuti berdasarkan kepercayaan kita. Nah, kita masuk dari kebudayaan. Nah, sedangkan kebudayaan ini lebih mencorok dengan kolektif, ya kan? Dimana kebudayaan kita bisa ketahui kebudayaan inilah yang sebagai cerminan yang sangat dominan, ya kan? Apalagi kebudayaan kita atau kebudayaan negara Indonesia ini kan cukup banyak, ya. Dan juga dengan adanya budaya ini, maka ada berbagai ada berbagai pendapat yang satu dengan yang lain, dan juga bisa menafsirkan hal apapun itu, ya, yang tentunya kita ada yang namanya kemusyawaratan. Walaupun dari budaya yang satu dengan budaya yang lain memiliki penafsiran, ya kan, walaupun berbeda, tetapi bisa dikatakan bersifat membantu, ya kan, membangun, ya kenapa tidak, begitu dia. Kalau untuk budaya, ya kan, kita mencondongkanlah bagaimana budaya kita yang sebenarnya, dan budaya juga
mampu memberikan pemahaman dalam bentuk penafsiran suatu hal, suatu problem yang bisa dituntasin gitu. Nah, jadi kita masuk di bahasa. Nah, tadi kan kita sudah membahas bahasa juga, ya kan? Ya, kita ketahui itu bahasa daerah, ya kan? Ini bahasa daerah yang lebih kita ketahui bahwa bahasa daerah kita ini memang banyak-banyak, ya kan? Berbeda-beda gitu. Tapi kan di sini kita menggunakan bahasa Indonesia, bahasa pemersatu, agar kita dapat mengerti satu sama lain apa yang bisa diutarakan seseorang gitu, apa yang mau disampaikan seseorang kepada kita. Nah, jadi kita bisa kesimpulkan bahwa dari unsur karakter identitas nasional ini di dalam 3 bagian. Yang pertama identitas fundamental, ya kan? Yang kedua identitas instrumental, yang ketiga identitas alamiah. Ya, pasti ada ini. Kita yang pertama bahas mengenai identitas fundamental, ya. Dalam fundamental sendiri ada yang namanya sebagai falsafah, ya kan, falsafah bangsa dan ideologi, dimana dengan adanya ini bahwa negara yang berdasarkan dengan berdasar dan dasar negara yaitu ideologinya negara tadi yaitu ideologi Pancasila, ya kan, dan juga falsafah tadi, falsafah bangsa. Yang kedua identitas instrumental, di mana identitas instrumental ini lebih berisi atau mengandung nilai-nilai yang tercantum di Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini sebagai panutan bagi bangsa Indonesia, negara Indonesia, ya kan, dimana dengan adanya undang-undang kita dapat lebih straight, ya kan, lebih teratur dengan adanya strict yang ada di undang-undang tersebut. Nah, dan juga tata perundang-undangan, bahasa, ya kan, bahasa juga. Dan terus bahasa tadi ya kita singgung juga tadi, ya nggak beda-beda jauh sih sebenarnya, ya kan, dari kita bahas menurut tadi Cullen, ya, menurut Cullen, ya kan, dia memasukkan juga atau membedakan negara Indonesia ini dengan negara lain, termasuk juga dengan bahasa. Nah, next tadi instrumental, yaitu kita beracu terhadap undang-undang, tata perundang-undangan, bahasa, dan juga lambang negara dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga itu identitas alamiah. Nah, di sini tadi kita juga udah menyinggung nih identitas alamiah yang seperti yang kita ketahui, ya, suku, bangsa, budaya, agama, serta dalam agama yaitu kepercayaan lah, keyakinan, ya kan. Dan walaupun ada hal-hal lain yang juga lain dari konteks agama, misalnya walaupun ada agama tapi ada hal-hal lain dari setiap orang lebih berkepercayaan dengan ananisme, dinamisme juga, ya kan. Tetapi ini bukan jadi sebagai landasan untuk mengurangi rasa kebersamaan kita. Itulah Indonesia. Nah, jika kita tinjau dari fungsi, ya, fungsi identitas nasional ini tidak terlepas dari sebagai alat pemersatu, ya kan, alat pemersatu. Ya, itulah fungsinya sebagai alat pemersatu yang tadi kita bisa gunakan
bahasa itu ya bahasa Indonesia, dan yang kedua sebagai pembeda dengan bangsa lain ya, dan juga sebagai landasan dasar negara. Yang ketiga, perlindungan diri dari dampak buruk globalisasi. Nah, fungsi identitas nasional ini sudah tepat. Artinya semua keluhan kita bisa dapat mengacu terhadap ke fungsinya. Kita kembalikan lagi ke forum kita, ya kan. Nah, itulah gunanya kebersamaan tadi. Kembali lagi ke forum, ya kan. Yang kedua, faktor identitas nasional ini ya tentunya tidak terlepas dari primordialisme. Ya, kita tahu lah ya kan apa primordialisme ini. Primordialisme ini yaitu kecintaan ya, kecintaan terhadap keberagaman yang ada di negara ini. Yang kedua, agama, ya kan, agama. Terus pemimpin bangsa, dimana kita bisa ketahui pemimpin bangsa juga termasuk orang-orang yang di dalamnya orang-orang yang berperan dalam mendirikan, dalam menggerakkan sejarah atau menggerakkan identitas nasional atau yang menghidupkan identitas nasional negara Indonesia ini. Nah, itu tidak boleh kita lupakan, terutama dengan sejarah bangsa, sejarah dari tiap-tiap suku bangsa, tiap-tiap budaya, ya kan, itu tidak boleh kita lupakan. Apalagi kita negara itu negara Bhinneka Tunggal Ika, ya kan, berbeda-beda tetap satu. Dan yang ketiga itu ya kita bisa tinjau dari macam-macam bentuk identitas nasional, ya kan, macam-macam identitas nasional. Ya, menurut Winarmo, dia itu mengklasifikasikan ada 4 sebenarnya, dan tidak beda jauh juga dari Kilen tadi, ya kan, menurut si Kalem tadi. Ya, pertama bahasa, yang kedua bendera, yang ketiga lagu kebangsaan, yang keempat lambang negara. Dan juga kita ketahui bahwa di sini perlu kita tegaskan bahwa Winarmo juga selain Winarmo dan Kelen, ada lagi tokoh yang berpengaruh di sini yang dia melihat dari segi konflik, yaitu Abidin. Abidin di sini menyatakan bahwa yang jadi konflik itu ada 2 hal. Yang pertama, perbedaan individu. Ya, dalam konteks apa bisa terjadi konflik itu? Menurut Abidin itu berdasarkan perbedaan perasaan serta pendirian. Nah, itu yang menjadikan problem di sini, menjadikan konflik dalam hal ini. Yang kedua, perbedaan latar belakang kehidupan antara budaya yang satu dengan budaya yang lain, antara agama yang satu dengan agama yang lain. Nah, itu diklarifikasikan oleh Abidin dalam hal ini. Dan juga ini ya kalau bisa kita ketahui ya memang sering, ya kan, yang saya ketahui itu memang banyak yang konflik-konflik yang seperti gituan. Dan yang masuk kita ke identitas Indonesia nasional ini tercantum di Konstitusi Dasar Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya,
ada beberapa poin. Yang pertama ya juga nggak terlepas juga dari yang kita bahas sebelumnya, yang saya bicarakan tadi, itu bahasa, bendera, lagu kebangsaan, lambang negara, semboyan, dasar falsafah, konstitusi, bentuk negara kesatuan, apalagi konsepsi wawasan Nusantara, kebudayaan, di mana kebudayaan ini yang dapat diterima oleh negara kita. Dan dalam bentuk mempertahankannya ya pastinya tidak cukup mudah. Intinya sih begini, dalam mempertahankan sebuah identitas nasional ini, intinya kita saling menjaga kita menjaga satu sama lain, baik itu komunikasi, baik itu perbedaan pandangan, perbedaan perasaan, perbedaan apapun itu yang bisa memicu keruntuhan kebersamaan kita. Tetapi di sini kita harapkan mempererat kesatuan dan persatuan kita, ya kan? Nggak boleh kita sebagai negara Indonesia yang sudah kita ketahui bahwa para leluhur kita, ya kan, udah bersusah payah untuk mempersatukan kita, itu tidak mudah gitu. Nah, intinya kita harus mempererat kesatuan dan persatuan, dan juga mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di Pancasila. Nah, itu yang saya rasa yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau kurang spesifik dan kurang secara struktur, ya kan. Cuman itu berdasarkan pemahaman saya. Nah, saya akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.